Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Masih bersama dengan Ana di sini. Yo, Ana. Wih. Iya, semangat banget. Oke, masih bersama dengan Ana di sini yang akan membacakan cerita horor atau email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Hari ini, hari Kamis malam Jumat, tanggal 9 Juli 2020 jam 12:30 dini hari. Ya, seperti biasa, aku membacakan cerita horor ini lewat tengah malam. Karena selain untuk menghindar dari suara kebisingan di luar ya, selain itu juga aku menghindari dari suara kebisingan dari tetangga-tetangga yang suka gibah gitu ya mulutnya ya. Gibah mulu aja. Oke? Ya, langsung aja kita bacakan ceritanya. Dan cerita pertama datang dari email. Oke, judulnya adalah Gara-gara Tidak Sholat. Halo podcast kisah horor. Perkenalkan, nama saya Alvin. Cerita ini sudah lama terjadi sekitar tahun 2013. Saat saya masih di SMA dan aktif kegiatan pramuka. Hari itu saya baru saja pulang dari kegiatan kemah pramuka yang biasa dikenal Persami, perkemahan Sabtu Minggu. Setelah pulang dari bumi perkemahan kurang lebih jam 3 sore, saya dan teman-teman panitia berkemas di sekolah untuk membereskan barang-barang para peserta yang sudah pulang terlebih dahulu. Kita beres-beres sampai kurang lebih jam 6:30 malam. Setelah selesai, saya pun pulang dengan jalan kaki, karena rumah saya hanya 400 meteran dari SMA saya. Setibanya di rumah, saya mengetok pintu, karena pintunya dikunci dari dalam. Saya melihat ada bapak saya. Saya melihat dari pintu kaca. Ia ada di dalam dan melihat ke arah saya. Namun seperti kaget dan kemudian pergi masuk ke kamar. Saya bingung, bukannya bukain pintu malah masuk ke kamar. Setelah saya ketok dan salam keras-keras, akhirnya adik saya yang buka pintu. Karena kesal, saya masuk ke kamar bapak dan bilang, "Bukannya bukain pintu malah masuk ke kamar. Gimana sih, Pak?" Bapak saya masih dengan wajah agak kaget. Kemudian bilang, "Walah, tak kirain siapa." Setelah beberapa hari, waktu itu masih kumpul di ruang tengah dan cerita-cerita masa lalu ibu saya. Bapak tiba-tiba bilang, "Bapak mau cerita, Nang. Kemarin pas kamu pulang dari kemah, Bapak kaget. Kok tiba-tiba ada makhluk hitam legam, tinggi besar, matanya merah, dan bertanduk, ngetok-ngetok pintu sambil ngeliatin Bapak. Tak pikir siapalah. Pas Bapak masuk kamar, kok makhluk itu ngikutin juga. Tapi pas makhluk itu bilang, 'Pak,' tiba-tiba wujudnya berubah jadi kamu." Dengar ucapan Bapak saya, langsung saya kaget. Masa sih? "Iya," kata Bapak. "Kamu pas kemah gak pernah sholat ya?" Lanjut beliau. "Iya, Pak, gak sempet soalnya. Kegiatannya padat. Panitianya juga sedikit."
Jawab saya. Pantes, timpal bapak saya. Semenjak saat itu, apapun yang saya lakuin kalau udah tiba waktu sholat, pasti saya sempatkan untuk sholat. Terima kasih Kak Ana sudah dibacakan cerita saya. Thanks. Oke. Cerita dari Mas Alvin ya, yang menceritakan tentang pengalamannya di tempel ya. Itu kalau menurutku sih ketempelan pada saat dia kemah. Kata-kata mutiara di dalam cerita ini adalah jangan pernah tinggalin sholat. Entah itu di mana kalian berada, walaupun kalian lagi di perjalanan, walaupun kalian sesibuk apapun itu di kantor dan dimanapun, jangan sampai tinggalin sholat. Karena sholat itu kita cuma butuh waktu 5 menit aja, nggak lama. Karena selain sholat itu melindungi diri kita, menambah pahala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bisa melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik. Tidak hanya sholat juga, untuk yang lain, jangan lupa pergi ke gereja. Jangan lupa sembahyang ke pura. Jangan lupa sembahyang ke vihara. Semua agama itu sama aja. Kita toleransi antar umat beragama, saling mengingatkan sesama umat beragama, ya kan? Tuhan kita satu, tapi keyakinan kita bermacam-macam. Wih, kata mutiara ini, wanjai. Oke, emang ya ini serem banget ya. Gak bisa kita bayangin ya. Kalau biasanya kita pergi ke daerah-daerah, mungkin di perkemahan itu biasanya itu di alam bebas ya, di alam bebas lah. Biasanya itu pasti ada barang halus atau pokoknya ada aja yang ketempelan, ada yang kesurupan, selalu, gak mungkin gak. Pokoknya itu cerita pramuka, cerita apalah, pokoknya rata-rata itu anak pramuka lah. Kalau nggak jauh-jauh dari kata kesurupan itu nggak etis banget, benar nggak? Karena kalau aku sih dulu waktu anak-anak kesurupan bukan waktu kemah ya, bukan waktu persami, bukan waktu kegiatan pramuka, tapi waktu kegiatan MOS, masa orientasi siswa, itu pasti ada yang kesurupan. Terus lagi ketempelan juga, pasti ada ketempelan itu. Tapi ya Allahualam ya, selama aku explore di tempat-tempat terbengkalai ya, yang bisa dikatakan tempat serem, dan karena aku biasanya kalau explore itu kan di tempat yang emang udah tidak berpenghuni lama, yang bisa dikatakan angker lah, atau yang sudah tidak berpenghuni puluhan tahun, itu ya nggak pernah sih yang namanya kesurupan atau ketempelan itu deh. Ya jangan sampai loh ya, jangan sampai. Tapi ya emang kayak gitu sih, nggak pernah. Dan aku juga nggak pernah yang namanya merinding ataupun mungkin ngelihat ditampakin sosok makhluk halus, nggak pernah sih ya. Padahal pengen banget kayak gitu, kayak aku bisa ngelihat. Kecuali di Mardiwaluyo gitu. Aku udah pernah share bagi ceritaku di podcast lain ya, seperti di Sersan Horor, podcast Malam Kliwon, dan podcast Bagi Horor. Itu aku pernah sharing tentang pengalamanku diganggu makhluk halus pada saat explore di Rumah Sakit Mardiwaluyo. Dari sekian lokasi itu yang bikin aku merinding. Beneran, gak bohong. Kalau kalian orang Blitar pasti tahu, pasti. Maksudnya nggak asing lah dengan tempat itu, dan emang nggak ini ya, nggak memungkiri kalau tempat itu angker dan memang banyak banget gangguan makhluk astralnya di situ. Bener nggak? Tapi dengar sekarang Mardiwaluyo dirobohin, aku nggak tahu ya. Tapi dengar sih kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah aku udah pernah explore di sana.
Dan walaupun aku explore-nya juga agak shaking banget kameranya dan penerangan gak terang, padahal waktu itu center udah aku cas full, tapi nyampe sana gak terang senternya. Itu setidaknya aku udah ada pengalaman horor tersendiri di sana. Iya. Oke. Terima kasih Mas Alvin buat ceritanya. Nih, judulnya aja Gara-gara Tidak Sholat. Denger ya, jangan sampai tinggalin sholat kalian nih. Oke, lanjut ke cerita kedua. Cerita kedua dengan judul Genderuwo Pohon Pepaya. Halo podcast kisah horor. Nama gue Fauzan. Gue lagi gak enak banget sih. Ulang-ulang. Namaku Fauzan. Aku baru pertama kali ngirim cerita ke sini. Jadi mohon maaf kalau masih belepotan atau berantakan. Hehehe. Oke, langsung aja ya kak. Ini cerita dulu pernah aku alami. Kira-kira 10 tahun yang lalu. Pas aku masih TK. Anjay, 10 tahun masih TK. Berarti kamu SMP dong sekarang. Jadi begini ceritanya kak. Waktu itu kira-kira tepat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Waktu itu aku lagi main di rumah kakak sepupuku yang jaraknya kira-kira selisih 7 rumah lah dari rumahku. Nah, gak lama aku main, ibuku nelpon buat nyuruh aku pulang. Tapi karena aku lagi keasikan main, aku bilang aja ke ibuku, iya bentar lagi, jam 9-an aku pulangnya. Ya udah, akhirnya ibuku ngebolehin. Akhirnya waktunya pun tiba. Tepat pukul 9, aku pulang sendirian ke rumah. Setelah berpamitan sama kakak sepupuku. Pas awalnya sih aku gak ngerasa aneh atau semacamnya. Tapi pas aku udah sampai di pertengahan jalan, yaitu di rumah keempat, karena dari selisih rumahku dan kakak sepupuku, sebut saja rumah itu rumah Bu Imah, nama samaran. Rumah Bu Ima di sampingnya itu ada pohon pepaya gede banget yang udah tua. Tapi sebagian pohon itu ketutupan terpal yang tingginya 2 meter. Pas aku lewat di depan rumah Bu Ima, di depan pohon pepaya itu juga, aku ngelihat ada orang. Rambutnya keriting di balik terpal pohon pepaya itu. Awalnya sih aku pikir itu orang, jadi aku cuek lah. Tapi gak lama hatiku ngomong, kok orang itu rambutnya keriting ya? Di situ aku penasaran dan mencoba beraniin ngeliat ke arah pohon pepaya itu lagi sambil ngebaca surat Al-Fatihah. Maklum masih TK. Taunya Al-Fatihah doang. Aku terkejut. Pas aku lihat lagi, ternyata tuh makhluk nyadarin, iya bener sih, anjir lah, lepotan. Menyadari keberadaan gue dan ngeliat aku dengan wajah hitam. Keriting, matanya merah, giginya bertaring. Pokoknya serem dah. Mana melotot lagi ke arahku yang masih bocah ingusan. Lantas aku langsung ambil langkah 1000 ke rumahku. Dan aku langsung masuk ke rumah dan buru-buru tidur. Ibuku pun nampaknya kebingungan. Tapi dia gak nanya apa-apa sama aku. Sejak kejadian itu, tiap aku lewat pohon pepaya itu, aku selalu ngibrit dan malingin muka dari pohon tersebut. Tapi berhubung sekarang pohon pepaya itu udah ditebang dan aku juga udah balik.
balik itu masa ini ya, udah remaja gitu ya. Ya aku jadi slow aja lewat situ. Sekian cerita dari aku kak, makasih banyak udah mau dibacain. Keep horror. Weh, mantap. Oke, terima kasih Dek Fauzan buat ceritanya ya. Jadi ini ceritanya dia waktu masih TK main ke rumah sepupunya yang jarak rumahnya itu deket banget dari rumahnya, ya beda 7 rumah. Dan di saat dia pulang ke rumah, perjalanan pulang ke rumah, dia diganggu sosok genderuwo yang ada di pohon pepaya. Ini aku ada pengalaman ya. Pengalamannya udah lama banget. Waktu aku masih kelas 4 SD. Kelas 4 SD tuh tahun berapa ya? Aku masuk SD itu 97. Jadi ya sekitar tahun 2001-an lah ya. 2001-an, tahun milenial. Itu dulu itu di dekat rumahku, ya jaraknya berapa ya? Bentar aku hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Jarak 5 rumah. Nah itu, di situ ada rumah kosong ya, yang udah puluhan tahun lah kosong, tapi sekarang udah diwakafin rumahnya ya, karena memang gak laku, karena udah bolak-balik penunggunya gonta-ganti penunggu gitu kan, maksudnya gonta-ganti penghuni rumah yang nempatin tuh rumah itu selalu pindah jarak 2 bulan atau 3 bulan. Terus akhirnya kosong dari aku kelas 3 SD sampai tahun 2017 rumah itu diwakafin. Jadi 2001 sampai 2017 berapa puluh tahun itu ya. Terus terkenal angker dong itu rumah. Karena emang bener ya, itu rumah itu pokoknya itu hawanya itu, kata tetanggaku dulu itu gak enak banget untuk nempatin rumah itu gitu loh. Sering banyak gangguan gitu. Nah, kejadiannya waktu itu Karang Taruna di daerah rumahku itu ngadain kayak les private gitu kan, les privat bahasa Inggris buat anak-anak wilayah kampung tersebut gitu kan, wilayah daerah rumahku. Nah, ngadain untuk kelasnya itu ada di balai RW gitu, di balai RW. Nah, balai RW-nya itu ya lumayan jauh lah dari rumahku, ya sekitar jarak 300 sampai 500 meter dari rumah. Nah, mau gak mau aku harus lewat situ, lewat depan rumah angker tersebut. Nah, rumah waktu itu kegiatannya kalau gak salah setelah maghrib. Enggak. Setelah Isya sampai jam 8 malam, cuma 1 jam aja. Jam 7 sampai jam 8. Nah, waktu aku ngelewatin rumah tersebut, ini kan rumahnya itu kan gelap banget. Jadi ini pintu agak ke dalam, nggak ada pagernya, nggak ada pagernya rumahnya. Terus sebelah rumahnya itu ada toko gitu kan. Nah tokonya itu dulu itu masih tutupan tokonya itu pakai kayu yang disusun-susun kayak gitu. Terus waktu aku lewat situ kan posisinya gelap, rumahnya gelap banget. Cuma ada lampu di depan terasnya itu, ada lampu kuning, dop kuning yang ya sekitar 5 watt, 3 watt, gak terang banget lah pokoknya lampunya itu. Masih kelihatan gelap banget. Nah, waktu aku lewat di situ, itu tuh kayak aku ngedengar ada suara orang ketawa di depan rumah tersebut. Kenapa aku bisa bilang di depan rumah tersebut? Karena waktu aku lewat di depan rumah itu kayak aku ngelihat sosok bayangan gitu lagi duduk di depan rumah. Gelap kan, gak kelihatan. Jadi aku melihat bayangan ada sekitar 4 orang. 2 orang cewek, 2 orang cowok gitu. Nah, waktu itu mereka ketawa-ketawa gitu. Nah, aku pikir ya mungkin anak pacaran gitu kan, atau mungkin lagi mabok atau apa gitu di situ. Udah cuek-cuek aja dong, jalan kaki. Udah selesai. Nah, aku pulang itu sekitar jam 9. Karena waktu itu aku mampir dulu ke rumah temen, yang kebetulan rumah temanku itu sampingnya balai RT pas aku main ke rumah temanku.
Nah aku pulang sekitar jam 8:30 atau jam 9 gitu, aku lupa. Nah pas aku pulang balik itu kan ngelewatin rumah tersebut, tiba-tiba ngedengar suara cewek nangis gitu kan. Satu cewek nangis. Gitu suaranya. Masih inget banget aku suaranya. Nah, waktu itu mikir dong, kok ada suara cewek nangis? Nah, itu waktu itu aku belum mikir yang aneh-aneh kayak ini setan atau apa, itu gak mikir. Pikiranku pada saat itu mikirnya, wah, ini pasti mbak-mbaknya nangis nih, sedih habis bertengkar sama cowoknya gitu, terus ditinggal di situ dia nangis gitu kan. Niatnya mau aku samperin gitu kan. Udah jalan lewat jembatan, lewat depan rumahnya lah, teras gitu kan. Masih kedengeran tuh suara nangisnya. Gitu. Terus tiba-tiba kecium bau bunga kenanga. Kalian tahu kan bau bunga kenanga? Nah, kalau kalian nggak tahu ya kayak bunga-bunga yang dibuat tabur bunga di makam lah kayak gitu. Nah, itu aku masih bodo amat, masa bodoh, karena emang tetangga sebelah rumah kosong itu nanam bunga kenanga. Jadi aku bodo amat lah. Terus mau ngedeketin itu cewek, karena aku ngeliat sosok bayangan satu orang. Aku deketin, tapi aku jalannya pelan-pelan. Terus aku bilang, "Mbak," aku bilang gitu, "Mbak, kenapa Mbak?" Gitu. Terus pas aku bilang gitu, tiba-tiba suara tangisan itu diem, hening, gak ada suara lagi. Gak lama kemudian ada suara kayak ketawa, tapi ketawanya tuh pelan banget. Bunyinya kayak gini. Gitu, bener kayak gitu. Ya berapa kali ya, ada sampai 5-6 kali gitu. Nah, mikir dong, wah ini habis nangis kok ketawa. Pikiranku masih belum setan, belum, kalau itu setan gitu, belum. Mikirku tuh, wah orang stres nih, mikirku kayak gitu. Terus udah gak jadi dong aku mau nyamperin. Nah udah berhenti, aku stop gitu langkahku pas di depan deket toko gitu kan, karena pintunya itu agak ke dalam, nggak sejajar sama toko, nggak, agak ke dalam. Lalu tiba-tiba kan ini pintu sebelah kiri kanan itu ada jendela. Nah jendelanya itu modelnya itu kayak jendela krepyak ya, aku ngarani krepyak. Aku kalau bilang itu krepyak, yang jendela yang persegi, yang susun-susun itu loh. Kalian tahu nggak sih jendela zaman dulu itu yang susun-susun itu? Nah itu. Terus bunyi kayak suara diketok-ketok jendelanya, tok 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 tok, tapi ketoknya pakai kuku gitu kan. Kalau pakai kuku tuh suaranya kayak lirih tapi nyaring, tok 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 tok. Udah kan, nggak sengaja pandanganku langsung menuju ke jendela sebelah kanan, dan jendela itu ternyata kamar. Pas aku ngelihat ada sosok kuntilanak, wajahnya itu separuh itu hancur. Aku masih inget banget, lumayan jelas penampakannya karena memang posisinya ada di bawah lampu ya, jadi agak terang. Terus pakai baju putih, rambutnya panjang, acak-acakannya itu model kayak kribo gitu, kayak ngembang gitu rambutnya. Terus ngeliatin aku sambil ketawa, dan ketawanya itu sama kayak tadi, kayak gitu. Langsung aku ketawa, langsung aku lari. Lari, takut, nyampe rumah, masuk kamar. Udah. Tapi anehnya dari situ aku nggak ngerasa takut lagi, malah malamnya aku nonton film Susana. Jam 11 malam itu aku nonton Susana. Dan waktu itu film Susana belum ada skip-skipan, belum ada yang disensor-sensor.
Masih ada film-film porno zaman dulu. Beneran. Sumpah itu pengalaman yang gak pernah aku lupain itu. Tapi sekarang rumahnya udah diwakafin, terus dijadiin tempat persewaan parkiran mobil. Tempat parkiran mobil orang situ sama ada warungnya gitu. Itulah pengalamanku. Oke, kita lanjut aja ke cerita terakhir. Ya, cerita terakhir ini. Nah, ini lumayan panjang ya ceritanya. Oke, cerita terakhir datang dari Rahmat. Ya, Rahmat Nugraha. Oke, judulnya adalah Ghost Hunter. Halo Gana, selamat malam. Namaku Rahmat. Kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman teman yang mengadakan ghost hunting di bekas mall yang dibakar ketika kerusuhan Mei 98. Mall ini berada di daerah Klender, Jakarta Timur. Sedikit review bahwa sekitar 200 orang meninggal ketika mall ini dibakar. Ceritanya begini. Alvin dan Edo adalah mahasiswa dari sebuah universitas swasta di Jakarta. Kebetulan mereka ngekos di sekitar Pasar Klender, Jakarta Timur. Mereka mempunyai ketertarikan akan dunia mistis yang kuat. Dan sudah cukup lama mereka mendengar cerita tentang sebuah mall yang terkenal angker itu. Kebetulan lokasi itu tidak jauh dari kos mereka. Timbullah niat Alvin dan Edo untuk membuktikan kebenaran berita itu. Edo pun menyetujuinya ajakan Alvin. Jadilah mereka merencanakan untuk mengadakan ghost hunting keesokan malamnya. Mereka menyiapkan alat yang mereka butuhkan. Saat itu malam Kamis. Alvin dan Edo sudah bersiap semenjak sore. Sekitar pukul 7 malam, mereka meninggalkan kamar kos mereka menuju mall tersebut. Ketika mereka sampai di lokasi mall tersebut, keadaan sudah mulai sepi. Hanya sesekali terlihat pekerja mall melintas untuk pulang. Sampai sekitar pukul 10 malam, keadaan mall sudah benar-benar sepi. Alvin dan Edo memutuskan untuk memulai ghost hunting. Mereka memilih spot di sebuah telepon umum di basement mall tersebut. Karena disitulah banyak kisah seram muncul. Selang beberapa saat, mereka sampai di telepon umum itu. Mereka menyalakan kemenyan guna mengundang penghuni tempat itu untuk keluar. Mereka pun menunggu, tetapi sudah 3 jam mereka menunggu. Tidak ada satupun tanda-tanda yang mereka terima. Akhirnya mereka pun bosan dan memutuskan untuk pulang. Sekitar pukul 12:30 dini hari, Edo dan Alvin bersiap untuk pulang. Tetapi belum sempat mereka meninggalkan tempat itu, Alvin mencium bau yang sangat aneh. Bau seperti daging terbakar. Bulu kuduk Alvin seketika itu berdiri. Ternyata Edo mencium bau yang sama. Mereka sudah mengetahui bahwa yang mereka cari sudah hadir. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa akan terasa sangat menakutkan. Karena sudah tidak tahan, mereka pun memutuskan untuk pergi karena bau itu semakin menusuk. Ketika hendak pergi, mereka melihat lampu lorong basement tiba-tiba mati. Tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Saat itu mereka sudah benar-benar ketakutan.
Mereka terus saja memperhatikan lorong gelap itu. Tiba-tiba saja lampu lorong itu menyala. Dan betapa kagetnya mereka saat melihat seorang pria berdiri dengan wajah yang hancur. Seluruh tubuhnya hangus terbakar dan darah segar masih keluar dari sela-sela kuping dan matanya. Seketika itu juga Alvin dan Edo seperti tersambar petir. Tubuh mereka dingin dan tidak bisa bergerak sama sekali. Mata mereka seakan terbelalak melihat makhluk yang sedang berdiri di hadapan mereka. Mata arwah mengerikan itu menatap tajam ke arah Alvin dan Edo. Mata yang penuh dengan amarah. Alvin dan Edo gemetaran karena ketakutan. Tetapi mereka tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Seakan-akan tubuh mereka tertancap paku bumi. Arwah tersebut masih menatap Alvin dan Edo. Dengan mengejutkan, sesuatu muncul dari lorong basement tersebut. Itu adalah penampakan potongan tubuh manusia yang sudah hancur dan gosong akibat terbakar. Potongan tubuh itu pelan-pelan merayap mendekati Alvin dan Edo. Kali ini Alvin dan Edo sudah benar-benar ketakutan. Akhirnya mereka berteriak sekencang-kencangnya. Teriakan mereka ternyata menyadarkan diri mereka sendiri. Dengan tenaga yang masih tersisa, Edo dan Alvin segera lari meninggalkan tempat itu dan pulang ke tempat kos mereka. Sesampainya di kamar kos, mereka terduduk lemas. Hingga pagi, Alvin dan Edo masih terjaga. Mereka tidak bisa memejamkan mata. Mereka benar-benar syok akan apa yang mereka alami. Setelah mencari tahu, ternyata lokasi telepon umum tersebut merupakan tempat pengumpulan jenazah korban terbakar sebelum dievakuasi saat kerusuhan Mei 98. Semenjak saat itu, ghost hunting sudah dicoret dari kegiatan malam hari oleh Alvin dan Edo. Mereka kapok bermain dengan dunia gaib. Sangat menyeramkan. Dan sebaiknya memang kita tidak bermain-main dengan arwah penasaran. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Oke. Ceritanya udah selesai. Jadi ini emang ya, Molklander itu terkenal banget tentang keangkerannya karena pernah terjadi suatu insiden pada saat kerusuhan 98 ya masa-masa reformasi waktu di zaman oleh pimpinannya Pak Soeharto. Itu sama juga sampai di Surabaya juga sama. Tapi aku lupa ya waktu itu kerusuhannya apa ya di Surabaya itu. Pokoknya itu dulu aku masih ingat banget zaman dulu. Waktu itu kan bapakku kan tentara ya. Jadi bapakku itu di siaga 1 waktu itu, dan saya dan ibuku, mamaku itu nggak boleh keluar. Emang semuanya itu tidak boleh keluar dari rumah, harus mengunci rapat-rapat di dalam rumah karena takut akan keganasan para demonstran. Waktu itu siapa ya? Ya pokoknya itulah. Karena takutnya nanti didobrak atau apa terus terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang paling parah waktu itu di Jakarta memang. Karena banyak yang menjadi korban di sana, terutama mahasiswa-mahasiswa Trisakti yang pada saat itu melakukan demo di sana. Sempet sih ada yang nawarin untuk aku untuk explore di sana, tapi ya lain kali lah mungkin aku bisa explore di sana ya. Dan memang ya, kalau selama aku explore di tempat terbengkalai, aku tidak pernah untuk mencoba hal-hal yang harus mengundang mereka.
memang aku tidak pernah mengalami sesuatu hal gitu kan, maksudnya ya hal yang tidak diinginkan gitu, seperti kayak kesurupan apalah, ditampakin sosok makhluk halus, walaupun memang aku pengen, tapi bukan dengan cara untuk menantang mereka dengan cara untuk membakar kemenyan, memakai minyak Arab, atau bermain jelangkung kayak gitu-gitu, enggak. Karena memang kontenku berisi memang untuk mengeksplor lokasi tersebut, lokasi terbengkalai, bukan untuk mencari penampakan. Beda ya, explore sama mencari penampakan. Itu kalau itu kan pembuktian, kalau aku kan cuma ya explore aja. Ini loh, jadi ini lokasinya di tempat yang dibilang angker, lokasinya seperti ini. Gimana sih kalau kita explore di tempat angker itu pada saat malam hari, ya pakai kita berani ya, kayak gitulah istilahnya, kayak menantang adrenalin kita gitu, tapi bukan berarti kita harus menantang mereka gitu. Jadi ya banyak banget yang nyuruh aku untuk bikin challenge seperti kayak bakar kemenyan gitu. Aku nggak pernah ngelakuin kayak gitu. Selain emang aku takut, ya aku melakukan explore itu pasti ada takutnya lah. Takutnya karena yang pertama sih, yang paling aku takutkan adalah orang jahat, manusia. Karena memang aku explore itu sendirian, solo. Nggak ada teman, nggak punya tim. Solo, datang ke lokasi sendirian. Kalau udah tahu lokasinya ya, kalau belum tahu lokasinya pasti datang sama temen. Tapi memang temen juga nunggu di depan, nggak ikut masuk juga itu. Dan yang kedua adalah takut kalau kesurupan itu. Karena kalau aku kesurupan di dalam sendirian, gak lucu dong. Siapa yang mau nolongin aku, anjay? Mati aku di dalam bisa-bisa. Kayak gitu deh. Jadi buat kalian semua yang pengen explore kayak gitu ya, kalau kalian merasa berani, yakin, gak apa-apa explore sendirian. Tapi kalau kalian merasa takut atau kayak gimana, ya mungkin ngajak teman yang pertama. Dan gak usah nantang-nantang mereka lah, kayak gitu. Oke? Ya lain kali lah aku pasti akan explore di lokasi itu ya. Untuk sementara sih aku explore-nya ya sekitar wilayah Surabaya dan sekitarnya ya. Untuk keluar kota masih belum deh kayaknya, selain menunggu AdSense juga. Hahaha. Oke, cukup sekian cerita kali ini. Udah 3 cerita yang aku bacakan. Dan dari sekian cerita, ketiga cerita ini yang menurut aku yang paling seram memang cerita terakhir ya, di Mall Klender. Karena memang Mall Klender ini udah terkenal banget angkernya. Udah banyak banget yang explore di sana, termasuk Sarah Wijayanto juga udah explore di sana. Aku udah lihat videonya. So, bagi kalian jika punya cerita-cerita horor yang menurut kalian ya horor banget, serem banget, entah itu cerita dari pengalaman kalian, kakak, adik, saudara, ayah, ibu, nenek, kakek, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram Anna Olive dan DM Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa follow Podcast Kisah Horor di Instagram ya, karena followersnya masih sedikit guys, masih sekitar 50-an orang. Dan Podcast Kisah Horor kali ini sudah eksklusif di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun Anchor. Jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update tentang cerita horor terbaru. Dan jika kalian suka dengan video-video exploring tempat-tempat terbengkalai, tempat-tempat angker, kalian bisa langsung mampir ke channel YouTube aku, namanya Anna Olive, ANNAOLIVE. Di situ aku membuat konten tentang explore tempat terbengkalai dan juga cerita-cerita horor juga ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share, oke? Dan jika kalian mempunyai lokasi angker yang untuk sementara di wilayah Jawa ya, kalian bisa langsung aja rekomendasiin. Kalian bisa langsung kirim aja ke Podcast Kisah Horor ya di DM Instagram. Nanti aku survei lokasinya untuk datang ke sana dan mungkin kalian bisa explore bareng gitu sama kita. Collab, oke? Terima kasih semuanya yang sudah mau mampir, dan terima kasih buat pecinta-pecinta horor.
Nantikan di episode berikutnya, oke? Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.